Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Oktama Delke dengan NPM 2042202271 dari kelas 5C. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Di video ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar IPS di sekolah dasar. Dan yang kedua yaitu pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pengertian ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut dengan IPS, menurut Ahmadi 2011, bidang ilmu pengetahuan sosial mencakup pilihan pengetahuan yang dikurasi dengan cermat, yang dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kelompok belajar. Demikian pula, Ali Imran Udin menggambarkan IPS sebagai versi sederhana dari ilmu-ilmu sosial yang dirancang untuk memfasilitasi pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Abu Ahmadi lebih lanjut mencirikan IPS sebagai bidang multidisiplin yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu sosial. Menggabungkan perspektif-perspektif ini menjadi jelas bahwa IPS diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan lain-lainnya yang menjadi landasan bagi program pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Adapun landasan pendidikan IPS, dalam pandangan Sapria 2017, bidang pendidikan IPS harus berakar baik pada materi pelajaran maupun sifat keilmuannya. Landasan ini diharapkan dapat menawarkan konsep-konsep mendasarkan tentang kerangka, metodologi, dan penerapan pendidikan IPS sebagai suatu disiplin ilmu. Komunitas ilmiah bertanggung jawab untuk membangun dan memajukan struktur dan disiplin ilmu ini selaras dengan maksud dan tujuan sasaran pembangunan. Ada 8 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan ideologis, landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan kemanusiaan, landasan politis, landasan psikologis, dan yang terakhir landasan religius. Implementasi pendidikan IPS di sekolah dasar. Tujuan mata pelajaran IPS adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap masyarakat lingkungan melalui pemahaman nilai-nilai sejarah dan budaya. Masyarakat ini melibatkan pemahaman konsep-konsep dasar menggunakan metode ilmu sosial untuk mengatasi masalah dan dengan penuh perhatian menangani masalah-masalah sosial. Pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Model-model pembelajaran IPS di sekolah dasar. Untuk menumbuhkan motivasi dan partisipasi siswa, perlu dikembangkan model-model pembelajaran IPS yang kreatif dan inovatif, seperti pengajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran komparatif atau cooperative learning, pengajaran berdasarkan masalah atau problem based instruction, dan belajar melalui penemuan atau disebut dengan inquiry. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung, yaitu model pengajaran langsung banyak diilhami oleh teori belajar sosial yang sering disebut belajar melalui observasi. John Dollard dan Albert Bandura meyakini bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Dasar pemikiran model pengajaran langsung ini adalah bahwa siswa belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan tingkah laku gurunya. Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang perlu dihindari adalah prosedural penyampaian pengetahuan yang terlalu kompleks. Kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Menurut John Dewey, kelas seharusnya merupakan cerminan masyarakat yang lebih besar. Maka, kegiatan di kelas perlu memberikan pengalaman kepada siswa untuk bekerja secara berkelompok. Gordon Allport mengingatkan bahwa kerjasama dan bekerja dalam kelompok akan memberikan hasil yang lebih baik. Setting kelas dalam pembelajaran kooperatif perlu memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama adanya kontak langsung,
Kedua, sama-sama berperan serta dalam kerja kelompok. Yang ketiga, adanya persetujuan antar anggota kelompok tentang setting kelas tersebut. Model pengajaran berdasarkan masalah atau problem based instruction. Model pengajaran berdasarkan masalah ini mempunyai ciri umum yaitu menyajikan kepada siswa masalah autentik dan bermakna yang akan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Sedangkan ciri khusus dalam model ini yaitu adanya pengajuan pertanyaan dan masalah, berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu penyelidikan autentik menghasilkan produk atau karya dan adanya kerjasama. Model belajar melalui penemuan atau inquiry. Pembelajaran penemuan merupakan suatu model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide kunci dari suatu disiplin ilmu. Penemuan model merupakan suatu model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide kunci dari suatu disiplin ilmu. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memberikan keyakinan bahwa pembelajaran akan terjadi melalui penemuan pribadi. Misalnya, guru menyajikan topik kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang memancing pro kontak atau konflik kognitif sehingga motivasi dan rasa ingin tahu siswa terpancing. Pendekatan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pendekatan pembelajaran merupakan landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Landasan, sikap dan persepsi guru ini akan menjadi dasar bagi tindakan guru dalam melaksanakan aktivitas proses pembelajaran. Pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS yang bisa menjadi landasan sikap dan persepsi tersebut seperti pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan keterampilan sosial budaya, proses, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan induktif-deduktif, pendekatan komunikatif, pendekatan kesejarahan, sosial budaya, pendekatan tematik, pendekatan sosial budaya. Adapun metode pembelajaran IPS di sekolah dasar. Metode merupakan salah satu komponen pembelajaran yang cukup berperan selain komponen-komponen yang pembelajaran lainnya. Kegiatan pembelajaran yang berkualitas tentu akan mempertimbangkan penerapan metode sesuai dengan karakteristik topik, kajian dan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Metode adalah cara atau teknik yang dianggap efisien dalam menyampaikan bahan atau materi pembelajaran kepada siswa. Oleh pembelajaran karena itu, hendaknya guru mampu memilih dan menentukan metode pembelajaran yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Media dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Menurut Suhanaji dan Waspodo 2003, media pembelajaran memiliki ragam dan bentuk yang bermacam-macam. Namun, berdasarkan masyarakat perkembangannya, media dapat digolongkan menjadi media yang bersifat umum dan tradisional. Contohnya, papan tulis, buku, teks, majalah, buku, rujukan, dan lain-lain. Media yang bersifat canggih, contohnya radio, TV, FCD, LCD, dan lain-lainnya. Sedangkan media yang bersifat inovatif contohnya komputer, internet, pemesinan yang memungkinkan belajar mandiri. Sedangkan jenis-jenis media pembelajarannya IPS di sekolah dasar dapat dikelompokkan menjadi seperti alat pengajaran contohnya papan tulis, papan pamer, mesin pengganda, media cetak, contohnya buku, majalah, surat kabar, jurnal, buletin, pamflet, dan lain-lainnya. Media visual contohnya transparansi, slide, film strip, grafik, card, model, dan realita. Masyarakat gambar, foto, peta, global, dan lain-lainnya. Media audio contohnya tape record, pita suara, piringan hitam, dan lain-lainnya. Media audio contohnya tape record, pita suara, piringan hitam, dan lain-lainnya. Media audiovisual contohnya televisi, FCD, film suara. Masyarakat sebagai sumber belajar contohnya narasumber, tokoh masyarakat, dinamika, kehidupan, dan masyarakat.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.